Oke, coba bayangin ini. Kalau ada satu keinginan terbesar kamu yang bisa terwujud, tapi bayarannya jiwa kamu. Masih berani minta? Nah, di tahun 2455 ada 9 ahli paling hebat di bidangnya yang merasa bisa menantang takdir. Mereka nekat masuk ke sebuah hutan mitos yang katanya bisa mengabulkan semua keinginan, tapi ada harga yang harus dibayar. Jadi, ini bukan sekedar hutan biasa ya. Anggap aja Astungkara itu adalah entitas yang hidup yang bernapas. Dia itu semacam sistem imunnya alam semesta, seorang penjaga yang tugasnya menguji setiap jiwa yang berani masuk ke wilayahnya. Tujuannya? Buat melihat niat kamu yang paling dalam, yang paling jujur. Dengerin deh kata-kata ini. Kedengarannya puitis kan? Tapi jangan salah, ini bukan sekedar saran. Ini adalah hukum mutlak hutan. Sebuah janji sekaligus ancaman. Dan peringatan inilah yang akan menentukan nasib mereka semua. Terus, siapa sih yang sebegitu nekatnya sampai berani mengabaikan peringatan yang semengerikan itu? Yuk kita kenalan sama para penjelajah kita yang super ambisius ini. 9 pakar brilian yang masing-masing punya hasrat tersembunyi. Lihat deh daftar ini. Dari awal aja, tim ini udah kayak resep bencana. Ada milioner yang gila kuasa, fisikawan yang ngejar sumber energi tak terbatas, arkeolog yang mau menulis ulang sejarah, dan seorang prajurit yang terobsesi menaklukkan segalanya. Ambisi mereka semua ini udah kayak bom waktu yang siap meledak. Oke, jadi berangkatlah tim yang isinya ego dan ambisi ini. Mereka yakin banget teknologi canggih mereka bakal jadi perisai. Tapi ya, Astungkara punya rencana lain buat mereka. Coba bayangin deh, semua gadget paling canggih yang kamu punya tiba-tiba jadi rongsokan. Satelit, GPS, sensor, semuanya mati total. Hutan ini seakan punya firewall biologisnya sendiri, yang bikin mereka terisolasi sepenuhnya dari dunia luar. Dalam sekejap, status mereka berubah. Mereka bukan lagi penakluk, mereka jadi mangsa. Tapi serangan fisiknya itu belum seberapa. Senjata paling mematikan dari Astungkara itu, ya pikiran mereka sendiri. Hutan ini memanipulasi rasa takut dan keraguan mereka, membuat mereka jadi saling serang. Ego mereka sendiri yang akhirnya jadi musuh terbesar mereka. Makin dalam mereka masuk, makin gila juga ujiannya. Dan sekarang, mereka akan berhadapan dengan godaan pamungkas. Bayangin lagi, setelah capek-capek, lelah fisik, dan mental, kamu nemuin sebuah oasis yang tenang. Kelihatannya sih tempat istirahat yang sempurna ya. Salah besar, ini jebakan. Air di kolom itu bukan buat diminum. Air itu adalah cermin yang memantulkan hasrat paling rakus dari jiwa kamu. Dan buat 4 anggota tim, godaan ini udah nggak bisa ditolak lagi. Kalingga melihat kekuasaan absolut, Indrawan melihat energi tak terbatas, Rimba melihat kejayaan abadi. Mereka lupa sama semua peringatan dan langsung mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Begitu mereka menyentuh permukaan air itu, mereka lenyap. Ditelan hidup-hidup oleh keinginan mereka sendiri. Hutan telah mengambil bayarannya. Selamanya. Anggota tim yang tersisa cuma bisa syok, trauma. Tapi mereka harus terus berjalan. Mereka nggak sadar pelajaran paling menyakitkan dari hutan ini justru baru akan dimulai. Akhirnya di jantung hutan, mereka menemukan pohon kehidupan. Saat mereka menyentuh intinya yang bercahaya, boom! Mereka seakan terlempar ke masa lalu, menjadi saksi mata langsung dari sejarah tragis hutan ini. Mereka melihat sebuah peradaban yang dulu hidup sangat harmonis dengan hutan, sampai akhirnya dihancurkan oleh para pendatang yang serakah. Para pendatang itu mencuri kekuatan hutan, dan akibatnya kehancuran total terjadi. Di saat itulah mereka sadar, sial, kita ini sedang mengulangi kesalahan yang sama. Lalu mereka mendengar sebuah suara, sebuah peringatan dari masa lalu yang menggema. Jangan mengambil, jangan kotori. Di momen itu mereka akhirnya paham. Mereka bukanlah penjelajah, mereka adalah penyerbu. Dengan kebenaran yang begitu membebani, para penyintas ini dihadapkan pada sebuah pilihan terakhir. Apakah mereka akan mengulangi kesalahan masa lalu, atau memilih jalan yang benar-benar baru? Ternyata, jalan mereka pecah. Satu orang memilih untuk tinggal, melepaskan semua egonya dan menyatu dengan hutan. 4 lainnya memilih untuk kembali. Tapi mereka kembali bukan lagi sebagai penakluk, melainkan sebagai penjaga. Mereka memang kembali ke dunia, tapi mereka sudah bukan orang yang sama lagi. Semua ambisi pribadi mereka lepaskan. Sebagai gantinya, mereka kini memikul sebuah beban berat.
menjaga rahasia hutan ini, memastikan Astungkara tetap menjadi sebuah mitos untuk melindungi keseimbangan alam. Nah, sekarang pertanyaannya balik ke kita kan. Kalau seandainya Astungkara menguji kamu, kira-kira keinginan apa yang akan menjadi kelemahan terbesarmu? Apakah kamu akan takluk atau bertahan? Kisahnya mungkin fiksi, tapi pertanyaan yang diajukannya sangatlah nyata.